Coba fitur live chat di Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Tentang honornya yang hanya mendapatkan 6 juta rupiah dan 10 nasi bungkus sehingga disindir oleh Hotman Paris di sosial media. Pemirsa silet, khusyuknya Ramadan yang syahdu pekan ini mendadak terusik heboh. Kasus penemuan mayat ibu dan anak perempuannya di sebuah toren penyimpanan air rumahnya sendiri. Ya, Jumat dini hari lalu, warga Angke Barat, Tambora, Jakarta Barat mendadak dibuat geger karena seorang wanita bernama TSL yang sempat dilaporkan hilang oleh R sang putra tiba-tiba ditemukan sudah menjadi mayat bersama ES putrinya di toren rumah mereka sendiri. Sontak saja, penemuan mayat TSL bersama ES putrinya itu pun mengutas teka-teki. Pasalnya, TSL sempat dilaporkan oleh R putranya menghilang tanpa jejak. Tapi ironisnya, dalam hitungan hari sang ibu yang dilaporkan hilang justru ditemukan oleh anaknya sendiri karena bau menyengat ada di dalam toren bersama sang kakak perempuan. Yang bahkan secara mengejutkan ditemukan dalam kondisi miris. Apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah TSL sempat pamit untuk pulang kampung kepada tetangga pada hari Sabtu tanggal 1 Februari lalu? Awalnya sih ya itu dari anaknya. Dari anak yang pas hari Kamis malam Jumat ya kejadian. 10:30 Roni WA 10:30. Bu RT minta tolong Bu RT bisa ke rumah sekah kata dia. Jam 11 saya ke belakang. Nggak tahu udah rame polisi. Bilangnya itu anaknya sendiri yang laporan. Ada cium bau katanya. Mayatnya pun dia yang nunjukin ada di penampungan air. Ada sih mencium, cuman masyarakat nyiumnya ya sekilas ya kan di sini kan suka ada bau teh kucing, bau bangkai, jadi kan dipikir ini mau bangkai biasa gitu. Iya, Sabtu di depan rumahnya jam 10:30 dia bilang mau pulang kampung ke saya tapi dengan keadaan posisi pakaian rapi. Setelah itu saya mah udah nggak ngeliat lagi. Makanya aku bilang nggak tega gitu ngebacanya gitu. Ngehabisin nyawa seseorang segampang itu. Semoga cepat ditangkap pelakunya dan dihukum seberat-beratnya. Mau tak mau, tanda tanya pun mencuat. Siapa pelaku yang tega membunuh TSL serta putrinya dan menyembunyikannya di dalam toren penyimpanan air di rumahnya sendiri? Benarkah R, sang putra terancam dicurigai oleh pihak kepolisian sehingga wajib melapor setiap 3 jam sekali pasca melaporkan sang ibu hilang? Benarkah ada tetangga yang sempat mendengar ada cekcok di rumah korban? Polres saya yang kemarin ada di sini belum ada kabar, katanya masih anaknya pun masih mundar-mandir di Polres soal dicecer pertanyaan mulu. Jadi nggak boleh, jadi harus lapor katanya. Masalah kalau ada konflik ya saya kurang tahu ya namanya di dalam kan. Oh nggak pernah, saya nggak pernah dengar. Soalnya dia orangnya pintunya tertutup sih ya. Tapi kalau cincinnya welcome sama siapa aja bertanya. Baik kok orangnya dia. Harapannya pelakunya sih dihukum seberat-beratnya, kalau bisa hukuman mati lah. Di lain kisah, yang kini panas jadi sorotan gonjang-ganjing justru kembali mengulik ricuh aksi Firdaus Oiwobo di ruang sidang pengadilan. Tapi kali ini bukan sidang kasus Rasman Nasution, melainkan sidang kasus proyek strategis nasional PIK 2 yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin kemarin. Ya, belum hilang dari ingatan kasus naik ke meja dalam sidang tersebut, Firdaus lagi-lagi terlihat emosi. Bahkan mengamuk menghadapi pasukan emak-emak yang sedang memantau jalannya sidang. Gara-garanya, para pasukan ibu-ibu tersebut tak terima jika Firdaus yang telah dibekukan sumpah advokatnya ikut hadir di dalam sidang dalam rombongan salah satu lurah yang terseret kasus proyek strategis nasional PIK 2. Alih-alih memilih menahan emosi di bulan Ramadan,
Firdaus justru mengamuk membuat ruang sidang jadi tambah ricuh hingga akhirnya diusir keluar ruangan. Akibatnya sidang pun ditunda hingga lagi-lagi membuat barisan emak-emak tersebut emosi, menuding Firdaus sengaja membuat keributan agar proses sidang diulur-ulur dalam waktu yang lama. Sidang PIK 2 sih. Pertama sidang itu memang gue udah diserang. Ya emang sering gue dilontarin kata-kata, "Alah bohong lu," katanya. Lu baca surat kuasa gue bilang. Padahal gue nggak ngapain di sidang. Padahal pengacara PIK 2 kan bukan gue. Kenapa gue yang diserang identik dengan PIK 2? Selain membuat ricuh hingga berujung sidang tertunda, Firdaus juga mendadak putus hubungan dengan Rasman Nasution. Buktinya, sejak sumpah advokatnya dibekukan gara-gara insiden naik meja saat menjadi pengacara Rasman di ruang sidang, Firdaus yang ditemui khusus oleh tim silat tadi malam mengaku putus hubungan total dengan kasus pencemaran nama baik yang menjerat Rasman akibat berkonflik dengan pengacara Hotman Paris Hutapea. Uniknya, di tempat yang berbeda, Rasman justru mengaku menerima pengunduran diri Firdaus sebagai salah satu tim pengacaranya karena permintaan sang ibu Firdaus yang ingin bisa melaksanakan ibadah haji dengan hati yang tenang. Gak pernah hubungan lagi gue. Gue udah lost contact. Ya kan gue udah mundur dari Rasman. Gue mundur itu satu karena emak gue kan. Emak gue itu udah 3 kali ini menegur keras kan. Karena dia mau pergi haji kan 2 bulan lagi. Bahwa beliau mengundurkan diri dari tim hukum saya, persoalan Adinda Firdaus ini lebih pada konsentrasi bagaimana Adinda Firdaus berjuang mengembalikan berita acara sumpah. Ya, di mana ada Firdaus Oiwobo, di sana selalu ada drama mengejutkan. Buktinya, bukan hanya kasus Rasman Nasution yang sampai membuat sang ibu memohon agar Firdaus berhenti. Bahkan ketika menjadi bintang tamu acara Bincang Rudy Salim, pengusaha showroom mobil mewah, pria itu mendadak disomasi oleh Firdaus Oiwobo karena dituding membocorkan jumlah honornya tampil di acara Rudy. Usut punya usut, Rudy Salim membocorkan kepada Hotman Paris tentang honornya yang hanya mendapatkan 6 juta rupiah dan 10 nasi bungkus sehingga disindir oleh Hotman Paris di sosial media. Hei Firdaus, kamu marah-marah ya karena bocor honor kamu 10 nasi bungkus dari Rudy toko prestis. Memang benar kok. Ya pesan gue itu aja, jangan bahas gue melulu gitu loh. Kan banyak pembahasan dia yang lainnya. Dia kan konflik sama Rasman sekarang. Ya udah bahas Bang Rasman aja, ngapain gue gitu loh. Dan honor ini menjadi rahasia pribadi antara mereka berdua. Ya, yang telah mengikat kerjasama apabila honor ini terjadi. Itu menjadi rahasia pribadi. Kenapa diumbar oleh Rudy Salim ke Hotman? Sehingga oleh Hotman dinarasikan saya mengemis katanya. Bukan saya mengemis, Rudy Salim dengan manajemennya yang mengemis kepada saya. Karena saya sedang viral. Ya, nama Hotman Paris seolah mengandung makna sensitif bagi Firdaus Oiwobo. Buktinya, setiap kali Hotman melontarkan komentar ataupun sindiran pedas di sosial media ataupun televisi, Firdaus bak api yang menemukan bensin jadi mendadak meledak emosi. Bahkan
Pasca menerbitkan somasi, gara-gara tak terima dengan sindiran Hotman, Firdaus mengirimkan surat elektronik dengan menggunakan bahasa Inggris kepada produsen mobil mewah asal Italia. Yang intinya mengadukan ketidakterimaan dirinya kepada Rudy Salim. Tapi ironisnya, justru berbuntut aksi Hotman yang kembali mengejek kualitas bahasa Inggris Firdaus hingga ramai menjadi bulan-bulanan bahan bulian netizen. Jadi gue kirim ke apa? Terbang. Or complaint letter as customer and immediately provide a reply to our letter. We hope that in future there will be no more. Immediately. Berita duka cita atas kualitas pengacara. Coba tonton video di mana si Sultan Uranium membacakan surat dia ke Lamborghini yang bahasa Inggrisnya bukan hanya salah tapi berantakan parah di mana-mana. Dia waktu dia membaca kata immediately artinya segera, dia bilang immediately. Bisa pakai English British? Bisa. Lo bisa bahasa Inggris? Can you speak English? Hah? Where you study English? Hah? Gue bisa 3. Inggris, British, Amerika, dan kejawen. Lo mau yang mana? Lah.